Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita masuk ke dalam novel Menjadi Bocil Loli yang Imut. Dan ini bagian kelima dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Yeol sedang berjalan ke suatu tempat sembari membawa jaring di tangannya, dan juga Sung Ah yang mengikutinya dari belakang. Para pelayan yang melihat Yeol ada di sekitarnya, mereka terlihat seperti berusaha untuk menghindari Yeol. Melihat itu, Yeol pun menjadi keheranan. Ia pun bertanya, "Sung Ah, kenapa mereka menatapku dengan aneh? Mereka terlihat seperti menghindariku." Sung Ah mencoba menghilangkan kekhawatiran Yeol. Ia mengatakan bahwa mereka mungkin sedang terburu-buru. Merasa tidak percaya, Yeol meminta Sung Ah untuk tidak mencoba menipu dirinya. Mendengar itu, Sung Ah pun merasa tidak ada pilihan. Lalu ia menjelaskan, kemarin malam, Kaisar mengusir pelayan putri ketiga yang mencari masalah dengan Yeol sebelumnya. Karena hal itulah, mereka menghindari Yeol. Mendengar itu Yeol bergumam, "Aku tahu dia melakukan itu untukku, tapi itu bukan membantuku. Yang ada mereka akan membenciku dan menjauhiku." Tidak lama pejabat Jin memanggil Yeol. Melihat itu Yeol pun menjadi panik. Lalu ia pun mengajak Sung Ah untuk kembali. "Ada apa Tuan Putri? Bukankah kita mau pergi ke taman?" tanya Sung Ah. Yeol menimpali, "Tidak jadi, ayo kita kembali, aku tidak mau berbicara dengan pejabat Jin." Namun, sebelum Yeol beranjak pergi, pejabat Jin terlebih dulu menghampiri dirinya. Ia berkata, "Tuan Putri, kenapa Anda menghindari saya? Apa Anda tidak ingat dengan saya?" Yeol menimpali, "Aku tidak mengenalmu, memangnya siapa kamu?" Dalam hati Yeol bergumam, "Tentu saja aku ingat, aku pernah berbicara denganmu di hari ulang tahun Kaisar." Pejabat Jin pun langsung ke intinya. Ia berkata, ia hanya ingin menanyakan, apakah Anda bersedia menghadiri beberapa kelas di sekolah kekaisaran? Mendengar itu, Yeol pun langsung lari meninggalkan mereka sembari berkata, "Terima kasih tawarannya, tapi aku sungguh tidak mengenalmu. Selamat tinggal." Pejabat Jin tidak menyerah sampai di situ. Ia terus mengejar Yeol. "Tuan Putri, mohon tunggu sebentar. Anda suka dengan hewan bukan? Bagaimana jika saya menghadiahkan anak anjing sebagai hadiah pendaftaran? Bagaimana jika ditambah dengan tang hulu? Apa kamu mau Tuan Putri?" Setelah cukup lama berlari, Yeol pun bersembunyi di suatu tempat. Dalam hati ia bergumam, "Lelah sekali, kenapa dia terus mengejarku?" Tanpa Yeol sadari tangan seseorang muncul di belakangnya dan kemudian menarik tubuhnya ke belakang. Terlihat, orang itu ternyata Jungli. Sembari mendekat ia meminta Yeol untuk diam dan jangan mengeluarkan suara. Terlihat, pejabat Jin itu pun melewati mereka berdua. Setelah pejabat Jin pergi jauh, Jungli menanyakan, kenapa pejabat Jin mengejar Yeol. Lalu Yeol menimpali, "Dia ingin mengirimku ke sekolah kekaisaran." Mendengar itu Jungli berkata, "Bukankah itu hal yang bagus, kenapa malah menghindarinya?" Yeol menjelaskan, bahwa, dirinya tidak mau terlibat dengan politik istana. Walaupun pada umumnya terlihat seperti sekolah, tapi di dalamnya terdapat berbagai masalah istana. Mendengar itu, Jungli bergumam, "Mengapa anak kecil ini bisa mengetahui hal itu? Aku tidak bisa memahami seberapa dalam pemikirannya." Sembari memegang tangan Yeol, Jungli memberikan sedikit dorongan pada Yeol, "Kamu harus masuk sekolah kekaisaran, kamu lahir sebagai keluarga istana, mau atau tidak, kamu akan selalu menghadapi masalah istana. Jika kamu mencoba menghindar dari masalah, itu akan membuatmu terbunuh. Jika kamu ingin tetap hidup, kamu harus berani menghadapinya apapun yang terjadi. Kamu tidak perlu khawatir, selama di sekolah nanti, aku akan melindungimu." Setelah mengatakan itu, Jungli menanyakan, apakah lukisan yang ia minta sudah Yeol buat atau belum? "Apa? Kamu pasti lupa. Hihihi, akan aku mulai membuatnya sekarang." Bersamaan dengan itu, pejabat Jin melihat mereka dan kemudian menemuinya. "Anda berlari begitu cepat Tuan Putri. Ternyata Anda ada di sini bersama pangeran ke-6. Tidak menghiraukan ucapan pejabat Jin, Yeol pun langsung pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, terlihat, Yeol sedang menghampiri Kaisar yang baru tiba. Namun ia dikejutkan dengan pejabat Jin yang mengikuti Kaisar di belakangnya. Ia berkata, "Kenapa kamu ada di sini?" Dalam hati ia bergumam, dia sangat mengganggu. Kenapa dia selalu ikut campur dalam semua urusanku? Lalu pejabat Jin menunjukkan seekor anak anjing. Ia berkata, "Lihatlah Tuan Putri, saya akan memberi Anda hadiah pendaftaran. Saya dengar, Anda suka binatang. Anda punya anak kucing yang bernama Kitty. Aku rasa anjing dan kucing bisa berteman akrab." Mendengar itu, Yeol menimpali dengan wajah malasnya, "Siapa yang mengatakan kalau Kitty adalah anak kucing?" Lalu Yeol memanggil Kitty untuk datang ke hadapannya. Tidak lama, Kitty melesat di samping pejabat Jin. Melihat itu, pejabat Jin sangat terkejut sampai ia terpental jatuh ke belakang dan pingsan setelahnya.
Lalu Kaisar meminta para penjaga memanggil dokter untuk merawat pejabat jin. Kemudian Yeol berkata, "Ayah, setelah memikirkan ini cukup lama, Yeol memutuskan untuk pergi ke sekolah." Yeol menjelaskan bahwa dirinya tidak mau menjadi seorang putri yang bodoh. Dirinya ingin mempelajari banyak hal, ia tidak bisa bersama Kaisar jika dirinya tidak terpelajar. Mendengar itu, Kaisar cukup senang sekaligus terkejut. Sejak kapan putriku menjadi seseorang yang bijak dan juga fasih? Yeol menimpali bahwa dirinya hanya menunjukkan hal yang sudah jelas. Singkat cerita, kini Yeol dibawa Kaisar bermain keluar istana. Ia mengatakan, mulai dari sekarang dirinya akan mengajak Yeol berkeliling kota. Lalu Kaisar meminta Yeol untuk memberitahukannya, apa saja yang dibelikan Wonliduk saat Yeol pergi bersamanya. Mendengar itu, Yeol bergumam, apakah Kaisar cemburu dengan adiknya, sampai ia memutuskan membawaku keluar istana. Mendengar itu, Yeol pun tanpa ragu meminta Kaisar membeli semua tanghulu. Setiap barang yang Yeol tunjuk, Kaisar memborongnya. Karena hal itulah, penasehat kerajaan menjadi pembawa barang dari semua hal yang mereka beli. Sembari menuntun Yeol berjalan, Kaisar mengatakan, apakah dirinya mentraktir Yeol dengan baik? Dalam hati Kaisar bergumam, sudah jelas aku lebih baik daripada Wonliduk yang hanya membelikan Yeol 2 tanghulu. Yeol menimpali bahwa Kaisar sudah melakukan banyak hal hanya untuk Yeol hari ini. Tidak lama dari itu, kereta melintas tepat di belakang mereka berdua, dan kemudian berhenti seketika saat melihat Yeol ada di sana. Dan ternyata, itu adalah Wonliduk. Ia menyapa Yeol, "Kalian mau kemana?" Yeol menimpali bahwa dirinya akan pergi ke tempat makan. Wonliduk berkata pada Kaisar, "Kakak, sepertinya ini kebetulan." Sembari menoleh pada tanghulu, ia menambahkan, "Apa kamu berencana untuk membuka toko sampai memborong semua tanghulu?" Mendengar itu Kaisar sedikit kesal, ia menimpali, "Sepertinya ini bukan kebetulan, semua barang itu aku beli hanya untuk putriku. Apa kamu keberatan dengan itu?" Wonliduk menyeringai mendengarnya, "Kekeke, bukankah terlalu banyak makanan manis tidak baik untuk anak kecil?" Sembari mengajak Yeol masuk ke dalam restoran, Kaisar mengatakan, "Aku tidak bisa menolak permintaan putriku. Aku tidak sepertimu yang pelit dan suka membatasi pengeluaran uangmu." Setelah berada di dalam restoran, terlihat Kaisar, Yeol, dan Wonliduk duduk bersama dalam satu meja yang penuh makanan. Namun situasi di antara mereka mencekam. Mengawali pembicaraan, Kaisar menggebrak meja sembari bertanya, "Kenapa kamu mengikuti kami sampai ke sini?" Dengan santai Wonliduk menimpali, "Karena aku lapar." Lalu Wonliduk meminta Yeol untuk makan yang banyak sembari memberikan potongan daging yang ia sumpit. "Yeol, kamu perlu makan yang banyak, terutama di usianya saat ini." Tidak mau kalah, Kaisar pun mengambilkan sepotong daging pada Yeol. "Bagaimana bisa dia menjadi Yeol kita, sedangkan dia keturunanku?" Tidak menanggapi itu, Wonliduk mengambil sepotong daging lalu diberikan pada Yeol. Melihat itu, Kaisar pun mengikutinya, dirinya tidak mau kalah dengan adiknya. Karena hal itu, daging di mangkuk Yeol pun sampai menumpuk banyak. Dalam hati Yeol bergumam, "Kenapa bisa menjadi seperti ini? Aku hanya ingin makan dengan tenang." Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Shin memperlihatkan Yeol yang terlihat masih mengantuk. Sung-ah mengatakan bahwa ini hari pertama Yeol masuk sekolah, dan dirinya akan segera menyiapkan barang-barang yang dibutuhkan. Beberapa saat kemudian, terlihat Yeol sedang memandangi lukisan yang ia gambar sendiri. Tidak lama, Jungli mengambilnya dan berkata, "Ini bagus." Tidak heran Kaisar sangat memujimu saat itu. Yeol pun meminta Jungli untuk mengembalikan lukisan itu. Sembari memasukkan lukisan itu pada sakunya, Jungli menimpali, "Kenapa harus dikembalikan? Bukankah lukisan ini untukku?" Lalu Yeol dibuat terkejut saat Jungli mengatakan bahwa dirinya mendengar jika Yeol bertengkar dengan Yewon. Yeol mengiyakan. Ia berkata, karena Yewon memukul Sung-ah dan membuat dirinya marah. Setelah itu dirinya memukul Yewon sampai menangis. Mendengar itu, Jungli berkata, "Aku yakin kamu tidak berpikir siapapun akan menyadarinya, bukan? Asal kamu tahu, di istana ini ada banyak mata-mata yang mengawasi seluruh keluarga kerajaan. Apa kamu tahu kenapa pangeran keempat dan kelima mati?" Lalu Jungli bertanya, "Jika ini terjadi lagi, apa kamu akan bertindak sama seperti sebelumnya?" Dengan tekad yang kuat, Yeol menjawab bahwa dirinya tidak akan diam saja jika itu terjadi lagi. "Aku akan bangkit dari neraka dan terus maju sembari bertahan." Sembari mengajak Yeol pergi, Jungli menimpali, "Semua itu tidak salah. Namun, untuk bertahan di tempat seperti ini, yaitu harus bertarung dan menang." Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sekolah. Jungli menjelaskan, kebanyakan pangeran mengambil kelas ini, tapi ada juga orang bodoh yang lulus karena bantuan orang dalam. Setelah berjalan beberapa saat, Yeol sedikit heran, walau dirinya tahu kalau Yewon sedang dihukum di istana dan tidak diperbolehkan pergi keluar walaupun itu ke sekolah. Namun yang membuatnya bingung adalah saudara-saudaranya yang lain, mengapa mereka tidak datang ke kelas. Dan alangkah dibuat terkejutnya Yeol, saat ia mulai melangkahkan kaki memasuki ruangan kelas, orang-orang yang ada di sana dibuat heboh melihatnya.
Mereka penasaran, kenapa anak semuda itu bisa memasuki kelas. Mereka beranggapan, mungkin karena koneksi orang dalam. Tidak lama, Yeol menabrak seseorang yang berdiri di depannya. Yeol pun langsung meminta maaf sembari melihat wajah orang itu. Narator memperkenalkan, orang itu bernama Hakyong, putra dari pencicip makanan istana. Hakyong berkata, "Siapa orang tuamu? Apa mereka tidak mengajarimu cara meminta maaf yang benar setelah menabrak seseorang? Apa kamu ingin menari di sini?" Yeol pun meminta maaf lagi. Lalu ia mengatakan, bahwa dirinya datang ke sini hanya untuk mengikuti kelas. Mencari perhatian dari temannya, Hakyong berkata, "Apa kalian dengar? Gadis kecil ini datang kemari untuk mengikuti kelas kita. Bahkan anggota kerajaan tidak diizinkan datang ke sini atas keinginan sendiri. Bagaimana bisa anak ini datang ke sini?" Lalu Hakyong menyentuh rambut Yeol sembari mengatakan, "Gadis kecil ini terlihat lucu juga. Bisakah kamu memanggilku kakak?" Tidak lama dari itu, tubuh Yeol pun ditarik ke belakang, dan mendarat di pangkuan Jungli. Dengan tatapan tajam Jungli berkata, "Aku dengar kamu menyuruh Yeolku untuk memanggilmu kakak." Sembari membungkuk Hakyong berkata, Pangeran ke-6, maafkan aku tidak tahu dia datang bersamamu. Sebagai permintaan maafku, aku akan meminta ayah untuk menyediakan kebutuhanmu di istana, apakah Anda mau dengan itu?" Mendengar itu, Jungli berteriak meminta Hakyong untuk diam, dan memintanya segera pergi dari hadapannya. Lalu Hakyong pun langsung berlari menjauhinya. Dalam hati ia bergumam, dari keluarga mana gadis kecil itu berasal, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Sembari meminta Yeol duduk di sampingnya, Jungli mengatakan, bahwa guru yang akan mengajar hari ini yaitu pejabat jin. Beberapa saat kemudian, terlihat, pejabat jin sedang mengajar. Ia mengatakan, bahwa hari ini kita akan mengulangi pelajaran di hari sebelumnya. Lalu ia meminta para murid untuk membuka bukunya. Setelah beberapa saat mendengarkan penjelasan pejabat jin, dalam hati Jungli bergumam, kelas ini sangat membosankan dan sulit untuk dipahami. Apa Yeol akan mengerti dengan materi yang disampaikan pejabat jin? Namun, alangkah dibuat terkejutnya ia, saat ia mengetahui jika Yeol tertidur di dalam kelas dan tidak mendengarkan materinya. Beberapa waktu pun berlalu, dan kini, Shin memperlihatkan Yeol yang terbangun, lalu ia berkata, "Apa aku ketiduran?" Jungli yang ada di sampingnya menimpali. "Iya, kamu tidur sampai kelasnya selesai, aku tidak pernah melihat seseorang tertidur di sini sebelumnya." Dengan panik Yeol berkata, "Kakak, aku tidak ada niatan untuk tidur selama pelajaran. Aku kira hanya tertidur sebentar." Mendengar itu Jungli sedikit tertawa. "Hihihi, sebentar katamu, maksudnya selama pelajaran." Dan terlihat, di dalam ruangan kelas itu hanya ada mereka berdua. Yeol pun kebingungan kenapa sekarang tidak ada siapa-siapa di sini. Jungli menimpali, bahwa mereka semua sudah pada pulang. Lalu Yeol dikejutkan dengan Jungli yang mengatakan, kalau Ratu sudah kembali ke istana setelah pengasingannya. Lalu Yeol menanyakan, "Apa yang datang itu Ratu Muda? Aku mendengar kalau Ratu Muda adalah ibu dari Yewon, mereka pasti bahagia karena bisa bertemu kembali setelah sekian lama." Dalam hati Yeol bergumam, "Aku takut, Ratu pasti akan ada di sisi Yewon, Yewon pasti membicarakan tentangku pada ibunya."